Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kami ya bersama Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini untuk melanjutkan niat kami dalam rangka memberikan bantuan kepada muslim khususnya masyarakat kita yang ada di mana saja berada yang punya kasus waris bisa berkonsultasi dalam Zoom ini. Jadi kami dari Kafah Waris Center menyediakan kesempatan 1 kali sebulan dalam hal diskusi, konsultasi, pertanyaan seputar waris. Alhamdulillah kita sudah hadir beberapa orang di sini. Nah, semoga kita bisa lanjutkan nanti. Silakan Bapak Ibu ikuti. Lalu pas salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga meneruskan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita Amin. buka konsultasi waris kita pada malam hari dengan bacakan Al-Quran bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dhalin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan adakan untuk konsultasi waris ini dengan cara Bapak Ibu dikasih kesempatan bertanya dan nanti ketika dikasih kesempatan maka sebutkan nama dan berikan langsung kasus warisnya. Boleh langsung open mic dan bisa juga melalui chat. Tapi alangkah bagusnya kalau bisa melalui open mic karena kasus waris ini ada hal-hal yang perlu dilengkapi data-datanya, maka itu sangat penting ketika kita bisa berkomunikasi dua arah. Nah, langsung saja di sini kami buka kesempatan. Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir ya Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Islam Ramli yang banyak membantu masyarakat Muslim dalam menyelesaikan kasus waris, termasuk salah satu kesultanan yang ada di Nusantara itu sampai 300 penerima waris yang bisa diselesaikan. Oke, kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz ya untuk kita diskusi konsultasi waris hari ini ya. Oke, ya, Bapak Ibu di sini kami membuka sebenarnya Bapak Ibu umum ya, banyak sudah disebarkan ke puluhan grup dan juga Bapak Ibu ada ratusan nomor. Nah, Bapak Ibu di sini kalau kami lihat masih lumayan nih yang hadir alumni nih ya. Nah, nanti bisa bekerja sama kita berikutnya para alumni jika ada hal-hal yang mau diskusikan boleh disampaikan di sini dan juga lebih penting itu kalau ada memang yang baru bergabung. Nah, kita kasih kesempatan. Nah, silakan kasih link-linknya. Bapak Ibu kirimkan linknya kepada grup WhatsApp-nya masing-masing, kirimkan kepada WA temannya. Semoga mereka bisa diskusi di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru, tentulah ini kesempatan bertanya. Nah, bagi yang sudah alumni bisa membantu mereview, mengingatkan ya apa yang sudah dipelajari tentunya. Oke, langsung saja kita buka kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, tentunya yang baru bergabung malam hari ini di sini, boleh langsung open mic, karena berhubung masih terlihat semuanya. Kalau bisa raise hand, itu lebih bagus lagi. Oke, silakan kami kasih kesempatan dulu terhadap Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, artinya yang belum pernah ikut pembelajaran di Kafah Waris Center ya. Karena di sini ada yang alumni training, ada juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung saja open mic. Kami persilakan. Ada yang mau bertanyakan Bapak Ibu? Boleh di chat atau open mic saja nggak apa-apa. Ini kita langsung lihat di sini. Oke. Oke, kalau dari yang baru hadir di sini belum ada, nah silakan kepada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut belajar juga malam hari ini kami kasih kesempatan jika memang ada yang bertanyakan. Gitu saja, karena memang kesempatannya konsultasi. Tapi kita tadinya mau kepada mereka yang baru bergabung, tapi sepertinya belum ada yang mau open mic. Ya, masih malu-malu atau gimana?
Untuk ini Bapak Ibu silakan ke semua peserta. Kami buka sekarang open, bisa bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Masih malu-malu atau bagaimana nih? Masih belum ada. Ya, boleh silakan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa orang yang baru pertama kali kami melihatnya ya dari namanya. Eh, jangan sungkan, jangan sungkan, jangan malu-malu, sampaikan saja. Tapi tentunya ini kami masih secara umum. Ya kita tidak membahas sampai detail kepada hartanya. Tapi bagaimana pembagian warisnya. Atau mau secara pertanyaan umum juga boleh, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya, Bapak Ibu? Langsung aja open mic, silakan, nggak apa-apa. Ustadz, Assalamualaikum. Oke, ini ada Bang Alvar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ini bukan pertanyaan saya, tapi ini pertanyaan titipan sih sebenarnya. Oke, apa konsultasi? Ini nanti ini kan apa namanya ada rekaman ya kalau daftar ya, ya Betul. Ustadz ya. Iya. Iya, ya. Ini apa namanya? Ini izin Ustadz ya, saya bacakan aja dari WA-nya nih Ustadz ya. Kebetulan beliau ini kirim ke saya via WA ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ada 2 hal yang ditanyakan. 1, kalau warisan berupa rumah yang disewakan itu hasil sewanya gimana pembagiannya ke ahli waris? Apa namanya? Seorang istri, berarti mayatnya suami nih Ustadz ya. Seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Seorang istri dan 2 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Tapi anak yang tinggal 3 orang. 1 baru meninggal. Berarti anaknya ini tadi kan 4 Ustadz. Yang ini saya baca WA-nya, seorang istri dan anaknya ada 4, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Tapi anak yang sekarang tinggal 3 orang, yang 1 baru meninggal. Tapi nggak diinfokan nih Ustadz, apakah yang meninggal itu 1 orang anak perempuan atau 1 orang anak laki-lakinya nih. Mungkin nanti bisa permisalan aja Ustadz ya. Kalau meninggal yang 1 laki-laki gimana, kalau yang perempuan anak perempuannya gimana, mungkin gitu ya Ustadz ya nanti ya. Kemudian yang kedua, kalau warisan yang ditinggalkan berupa rumah dan tanah belum dibagikan, bagaimana hukumnya? Takut berdosa, karena anak-anak ahli waris juga tidak mendesak untuk dibagi atau dijual harta yang ditinggalkan, karena ekonominya sudah mapan. Terima kasih. Ya. Oke, baik, langsung saja untuk ini ya, kita selesaikan. Silakan Ustaz, apa dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, baik. Yang pertama bahwa ketika mayit meninggal atau anggap aja di sini kan suami ya, berarti orang tua atau bapak dari anak-anak yang ada sekarang. Nah, itu ketika wafat, maka harta yang ditinggalkan itu menjadi waris bagi ahli warisnya. Nah, karena ada anak laki-laki berarti cuman istri dan anak laki-laki dan anak perempuan. Kita asumsikan aja kedua bapak dan ibu dari suami tadi itu sudah meninggal. Ya. Diasumsikan aja begitu, karena tidak ada informasi. Gitu, Pak, iya, ya? tidak ada informasi Ustadz. Mungkin kita asumsikan seperti itu aja Ustadz. Dia sudah meninggal. Ya. Berarti tinggal istri dan 4 orang anak. Di mana anak ini 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi begini, idealnya harta itu dibagikan begitu wafatnya suami, ya, atau ayah daripada anak-anak. Idealnya begitu. Jadi begitu meninggal, ya mungkin ya sehari atau 2 hari, ya jangan terlalu lama, itu kemudian dibagikan minimal di atas kertas. Ya, jadi sudah dihitung berapa bagiannya istri, berapa bagiannya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau belum dibagikan, maka statusnya itu adalah harta kepemilikan bersama yang disebut dengan syirka amlak. Jadi harta di mana istri dan anak itu berserikat memilikinya. Nah, berapa bagian masing-masing? Nah, kita coba turunkan secara teori ya. Jadi mayitnya itu ada suami,
kemudian ahli warisnya adalah istri, lalu kemudian ada anak perempuan 2, anak laki-laki 2. Istri dapat berapa, Bapak Ibu? Ada anak laki-laki nih, anak perempuan? 1/8. 1/8 ya. Jadi istri 1/8. Ini asoba atau sisa ya. Asoba atau sisa. Berarti dapat 7/8 kan sisanya. Nah, dari sisa ini 7/8, yang laki-laki itu 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Nah, supaya mudah, ya. Tadi yang pertama ditanyakan, kalau ada rumah yang disewakan, berapa pembagian untuk semua ahli waris? Pembagiannya itu menurut porsi waris ini, ya. Misalnya, ya, rumah itu disewakan dan hasil sewanya kita anggap aja 80 juta, ya. 80 juta. Maka istri itu mendapatkan, kita kali 80 aja, ini dapat 10 juta. 10 juta. Kemudian anak-anak ini mendapatkan 70 juta. 10 juta, ya. Di mana anak laki-laki 2. terbanding anak perempuan itu dia 2/1, ya. Kemudian anak laki-laki kan ada 2 orang, kita kali 2. Anak perempuan juga ada 2 orang, kita kali 2 juga. Ini 4, ini 6, 2 ya, totalnya 6. Ya. Maka masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian 2 bagian dari 6 Anak bagian. perempuan Jadi 2/6 dikali 70. 70. Nah, sementara yang perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian dari 6 bagian. 1/6 dikali 70. Berarti ini hasilnya 2 kali 70, 140 bagi 6. Ya. Ada yang bisa bantu kalkulator, Bapak Ibu? 140 bagi 6 ya. Berapa ini? 6 kali 2, 12, 20. Berarti 6 kali 3 ya. 18,2. Berarti 23,3 ya. Ini mendapatkan 23,3. Kalau 70 bagi 6, 70 bagi 6. 1, 6, 10. Berarti 1 ya. 40, 6 kali 7, 6 kali 6, 36. Ya, 11,6 ya. 11,6 sekian. Seperti itu. Jadi seperti ini. Ini per orang ya, masing-masing per. Jadi kalau rumah itu disewakan, maka nanti hasil sewanya langsung masukkan aja ke rumus ini, Bapak. Ya, mungkin ini ada rekamannya, nanti boleh disampaikan kepada yang bertanya. Ya. Jadi istri mendapatkan 1/8, 1/8 dikali hasil sewa. Anak laki-laki itu mendapatkan sisanya, di sisanya yang laki-laki berarti 2/6 dari ini. Yang perempuan 1/6 dari. Nah, seperti itu. Nah, begini cara baginya. Ini rumus berlaku untuk semua harta yang ditinggalkan. Baik pertama rumah yang disewakan tadi, misalnya ada tanah yang belum dijual, maka seperti ini juga ya. Apakah mau dibagi berdasarkan decoupling atau nanti mau dijual. Itu seperti ini juga. Dan semua harta yang ditinggalkan. Maka bagiannya masing-masing itu seperti ini. Itu Pak ya. Mungkin bagian yang pertama tadi sudah terjawab. Bagian kedua tadi pertanyaannya apa Pak? Iya, Yang saya ingat tadi hukumnya itu tanah. Jadi seperti apa nih, juragan nih. Nah, gimana? Tanah dan bangunan warisan itu masih ada yang belum dijual, tapi ahli warisnya tidak mendesak karena ekonominya sudah mapan. Itu hukumnya bagaimana? Iya. Apakah mereka berdosa? Itu sih maksudnya Ustadz. Begitu. Ya, sebenarnya kalau ditanya apakah berdosa atau tidak, jawabnya tidak berdosa ya. Selama tidak ada yang saling mengambil hak. Jadi selama tidak ada yang saling mengambil hak, tidak berdosa. Nah, bagaimana supaya tidak berdosa? Mulai sekarang dilakukan pendataan harta, lalu kemudian dibuat di atas kertas seperti ini, Pak. Dibuat di atas kertas, jadi secara teori di atas kertas
atas itu istri berapa bagiannya, masing-masing anak itu berapa bagiannya. Lalu kemudian masing-masing tahu, oh anak ini bagiannya sepersekian. Supaya apa? Supaya ketika suatu saat nanti dijual ataupun mau dibagikan, itu masing-masing hanya mengambil bagiannya masing-masing. Ya, seperti itu. Sesuai dengan batasan porsinya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah ada beberapa anak yang meninggal. Nah, berarti bagian anak yang meninggal itu nanti diteruskan lagi ke ahli warisnya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya mau dibantu secara lebih detail, nanti bisa menghubungi Pak Rahmat. Kita di Kafah Waris Center itu juga ada layanan membantu penyelesaian waris secara privat. Nanti kita bisa bantu buatkan secara tertulis. Ya. Kalau misalnya nanti mau dijelaskan ke semua keluarga juga bisa. Ya. Seperti itu. Jadi kita buatkan dulu secara tertulis. Tentu saja kita butuh data ketika meninggalnya mayit, siapa saja anaknya yang hidup. Nah, kemudian selanjutnya siapa lagi yang meninggal. Jadi kita bisa urutkan tuh sampai dengan generasi yang sekarang. Dari harta awal ke generasi yang sekarang setelah ada beberapa ahli waris yang wafat, itu masing-masing yang ke bawahnya itu dapat berapa lagi di bawahnya. Nah, ini yang kemudian setelah tertulis itu nanti bisa disampaikan ke semua ahli waris. Nah, jadi itu jadi patokan supaya tidak berdosa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu kan setelah ayat waris itu dijelaskan oleh Allah di ayat 11 dan 12 di surah An-Nisa. Kemudian di ayat 13 Allah menyebutkan tilkah hududullah. Jadi ini adalah hududullah. Hudud itu artinya batas-batas. Jadi Allah menetapkan batas-batasnya, ya, ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk apa ditentukan batas-batasnya? Supaya jangan keluar dari batas. Hanya begini, anak perempuan batasnya itu 11,6. Nah, inilah haknya. Jangan melewati itu. Kalau misalnya melewati dari itu, berarti dia mengambil hak saudaranya atau hak ahli waris yang lain. Nah, disitulah kemudian bisa terjadi yang namanya dosa. Jadi kalau ditanya apakah berdosa atau tidak, jawabnya selama belum mengambil hak orang lain tidak berdosa. Karena kan masih status dengan kepemilikan bersama. Nah, kalau akan berdosa itu kalau misalnya disewakan, lalu hasil sewanya hanya dinikmati oleh salah satu anak saja. Nah, di situ dia pasti berdosa. Kenapa? Karena misalnya ya, anak laki-laki kan haknya cuma 23,3 juta saja. Yang lain, hak saudara yang lain. Nah, kalau misalnya saudara yang lain itu tidak mengikhlaskan bagiannya diambil oleh salah satu anak saja, hasil sewanya, maka salah satu anak itu berdosa. Karena dia mengambil hak orang lain. Nah, seperti itu. Nah, gitu Pak, sementara jawabannya. Ya Ustadz, ini sedikit nih Ustadz terakhir sebelum beralih ke pertanyaan lain, kan mungkin ini sudah banyak yang bergabung saya lihat. Ya. Ini Ustadz, tadi berdosa kalau mengambil hak orang lain. Nah, ini mungkin sedikit apa ya Ustadz ya? Penting nggak penting, tapi mungkin penting sih menurut saya gitu. Tapi mungkin bagi yang lain kurang penting, agak sedikit lucu. Nah, itu kan kebetulan Ustadz tuh angkanya koma-koma tuh. Nah, itu kan kalau nanti kita jumlahkan itu ya. Nah, ini kan apa yang namanya matematika yuk. Matematika itu yang 0,6 terus nggak akan selesai itu kan Ustadz kan. Atau 0,3 itu nggak akan selesai sampai kapanpun kan itu. Nah, itu kan kalau dijumlahkan nanti Ustadz, 2 laki-laki itu tambah 2 perempuan tambah si ibu, itu kan nggak akan pas tuh 80 juta itu kan. Betul. Nanti 79 kita bilang 0,9 lah. Nah, 0,1 itu ke siapa jatuhnya Ustadz? Biar nanti takutnya ditimpakan ke yang lain berdosa. Itu sih Ustadz. Jadi gini. Agak sedikit menggelitik. Jadi Nabi itu setiap membagikan waris kepada para sahabat tentunya kan ketika Nabi masih hidup. Nah, setelah Nabi membagi, Nabi itu meminta mereka saling mengikhlaskan kurang lebihnya perhitungan. Itu sunnahnya Nabi, ya Pak ya. Kurang lebihnya perhitungan. Karena tidak akan mungkin persis betul. Selalu ada koma, ada yang lebih dikit, ada yang kurang dikit. Maka saling mengikhlaskan saja. Nah, kalau mau fair, misalnya sama-sama nggak mau komanya ada yang kurang lebih ya sudah, kita buat angka bulat saja. Sisanya sama-sama kita infakkan ke masjid misalnya atas nama orang tua misalnya ya. Misalnya masing-masing laki-laki udah 23 pas aja, yang perempuan 11 pas aja. Nanti koma belakangnya kita infakkan sama-sama ke masjid atas nama orang tua misalnya. Boleh seperti itu kalau disepakati.
Tapi kalau misalnya mau ngambil semuanya, ya sudah, ini dibulat-bulatkan aja, nanti angkanya dipaskan di ujung. Nah, lebih kurangnya saling memaafkan. Itu Pak solusinya. Oke, baik Ustadz. Kalau model transfer kan enak Ustadz. Mobile banking kan gampang koma-koma. Kalau uang cash yang susah Ustadz. Iya. Baik. Itu tadi Pak, solusi dari Nabi aja. Nabi itu meminta mereka saling mengikhlaskan kurang lebihnya perhitungan. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi, Pak. Ya, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain nih kan yang mau bertanya ya. Terima kasih Ustadz Baik. atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Okar. Alhamdulillah sudah terjawab. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan untuk sesi diskusi berikutnya. Jadi memang mungkin tadi menambahkan bahwa kita ini banyak ya yang memang belum itu paham ketika ada yang meninggal maka tidak langsung dilakukan pembagian waris dan juga tidak dihitung. Jadi seperti tadi disampaikan Ustadz, ya minimal kita coba buat perhitungan walaupun mungkin belum dibagikan. Kenapa? Karena nanti hal-hal yang dihindari adalah pertikaian antara keluarga itu akan terjadi ketika biasanya yang kami jumpai ya, harta belum dibagikan, terus ternyata ada lagi yang meninggal berikutnya. Nah itu kan misal ada anaknya yang meninggal, anaknya dari si bapak tadi yang sudah meninggal duluan, anaknya meninggal lagi. Nah anak ini sudah punya anak. Nah bagaimana untuk penerima? Nah ini yang terjadi. Nah ini insya Allah kami juga memberikan pembelajaran ya, karena ada pembelajaran yang kasus waris itu secara normal bisa diselesaikan dengan mudah dan menyenangkan. Nah ada juga sebenarnya kasus di luar yang normalnya ketika tadi ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi, terus anaknya bagaimana? Nah itu ada kasus penyelesaian waris juga akan kami berikan juga pembelajarannya ada itu ya kelas lanjutannya. Nah, jadi banyak yang bisa Bapak Ibu pelajari sebenarnya ketika memang mau belajar. Tapi sekarang malam hari ini kita bicara membantu nih untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Silakan yang baru bergabung tentunya tadi kami sudah mulai ya. Nah, berikutnya siapakah? Boleh langsung raise hand atau open mic, nggak apa-apa. Silakan. Sebutkan nama dan dari kota mana asalnya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ini sudah ramai yang hadir, Alhamdulillah. Dan banyak juga yang pendatang baru atau orang baru nih nama-namanya. Silakan. Langsung sebutkan nama dari kota mana dan sampaikan pertanyaannya. Silakan, Bapak Ibu. Kami buka kesempatan. Jika mungkin belum mau dalam bentuk open mic atau ngomong langsung, boleh juga dalam bentuk chat. Oke, silakan. Penanya berikutnya kami persilahkan. Nah, wah, sepertinya masih banyak yang penyimak ya atau mendengarkan atau mau belajar ya. Belajar dan juga bagi yang sudah ikut training dan mentoring mau mengasah gergaji lagi ya, itu istilahnya ya di training seperti itu. Menguatkan kembali. Nah, ini ada pertanyaan di chat ya, kita bacakan Ustaz ya. Oh, belum ya? Oh, baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon maaf baru gabung. Oke, nggak apa-apa, Bu Uji. Nanti kalau ada pertanyaan boleh open mic langsung, nggak apa-apa, atau chat. Ini kita memang sesi diskusi, jadi tidak ada pembelajaran khusus. Oke, sudah ada Pak Dedi Iskandar yang resen. Langsung Pak open mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau menanyakan mengenai harta warisan yang akan dibagikan ini. Harta dari orang tua itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Seperti kalau tanah, yang besar-besar lah rumah. Bagaimana dengan harta-harta yang kecil ya, seperti ya kayak laptop, apa lemari atau barang-barang kecil yang kalau bisa dibilang yang nilainya ya kecil lah gitu, nggak sebanding dengan misalnya tanah atau apa atau mobil atau apa gitu. Nah, itu gimana? Itu apa bisa di maksudnya bisa tidak kita hitung gitu. Kita hitung yang besar-besar aja, yang kecil-kecil itu ya kita tidak tidak penting gitu. Gimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan sering juga nih.
yang ditanyakan. Iya. Kita langsung saja, silakan. Ya, Ustaz. Ya, oke, baik. Jadi gini, prinsip dasarnya bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh mayit itu kan harta dengan kepemilikan bersama. Statusnya kepemilikan bersama. Baik yang besar maupun yang kecil. Jadi kepemilikan bersama. Sehingga yang kecil-kecil tadi, misalnya isi rumah lah ya. Jadi kalau orang tua meninggal itu kan ada isi rumah, mulai dari kursi tamunya ya kan, mungkin ada karpetnya, ada kulkasnya, kemudian macam-macam lah semua. Nah, itu semuanya menjadi harta kepemilikan bersama di antara seluruh ahli waris. Misalnya ditinggal itu adalah istri dan anak-anak, maka itu kepemilikan bersama. Nah, bagaimana supaya kemudian syar'i pembagiannya, maka itu bisa dibicarakan di antara ahli waris. Ya. Bisa didata, lalu kemudian disepakati. Misalnya bajunya siapa yang mau ngambil, laptopnya siapa yang mau ngambil, dan seterusnya. Atau juga bisa disepakati, ini saya pernah ya membantu pembagian waris sebuah keluarga, meninggal suami, lalu kemudian ada rumah, ada kalau saya tidak salah ada tanah dan lain sebagainya. Lalu saya sarankan begini, jadi ini rumah karena ibu juga masih hidup, maka ya rumahnya tentu saja kepemilikan bersama. Kemudian isinya itu disepakati diberikan kepada ibu. Ya, jadi itu miliknya istri gitu. Nah, semua anak-anak sepakat. Ya. Sehingga nanti itu adalah miliknya si istri. Ya. Kecuali kalau misalnya ada beberapa barang yang kemudian anak-anak juga minat ya. Misalnya orang tuanya punya koleksi baju ya. Kalau baju kan tidak mungkin dipakai oleh si ibu ya kan, karena itu kan baju laki-laki. Ya. Nah, mungkin anak laki-lakinya ya sudah berbagi lah, mungkin jasnya atau apa yang masih bisa dipakai itu mungkin dipakai. Atau mungkin ada sebagian yang mau diwakafkan atas nama orang tua ya. Seperti itu. Jadi intinya itu adalah kepemilikan bersama, sehingga kalau mau dimiliki oleh individu itu diketahui oleh saudara yang lain, supaya kemudian tidak terjadi minimal tidak saling membicarakan ya, minimal tidak saling membicarakan di antara saudara. Nah, kalau mau dikasihkan ke salah satu anak, ya dikasih tahu anak yang lain bahwa ini diberikan ke si fulan misalnya. Nah, gitu, Pak ya. Atau kalau misalnya ibu yang meninggal, itu kan biasa ada emasnya ya. Ada emas, ada cincin dan lain sebagainya. Nah, ini kan berharga. Biasanya saya lihat itu cuma dibagi-bagi di antara anak perempuan saja, padahal itu kan ada juga hak anak laki-laki di sana. Maka itu sebenarnya didata dulu semua, lalu kemudian disepakati bagaimana pembagian. Nah, gitu Pak Dedi. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, sama Pak. Oke, Silakan baik. Pak Rahmat. Oke, baik. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Ini memang banyak yang bertanya juga ini, karena yang mau dibagi ini harta yang ditinggalkan ragam ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil-kecil ini memang. Jadi tadi sudah terjawab, alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada Bapak Ibu yang lainnya mau bertanya, kami persilakan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau open mic juga masih bisa terlihat, silahkan langsung open mic. Mau chat juga kami persilakan. Ada Bapak Ibu, kami persilakan, silakan. Oke, kami tunggu Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, ada Bapak Ibu, silakan. Kami masih kasih kesempatan Bapak Ibu untuk ini bebas ya, bertanya apa saja ya, kasus masalah yang dihadapi juga silakan. Assalamualaikum, saya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Emma ya, oke silakan Emma. Iya, Ustadz, ada satu kasus seorang kakek meninggalkan 4 orang anak, 3 Ya. laki-laki, 1 perempuan. Anak 3 laki-laki ini sudah meninggal semua. Ya. Tinggal 1 perempuan. Saat peralihan
sertifikat itu yang tertulis nama cucu dari 3 anak laki-laki tadi plus 1 anak perempuan. Anak laki-laki itu tadi masih meninggalkan istri. Iya. Pertanyaannya, istrinya ini dapat apa enggak? Ada yang bilang enggak dapat karena ini harta dari mertua. Ada yang Iya. bilang dapat karena waris dari suami. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke, Iya. baik, terima kasih. Pak Ustaz, silakan. Ya, jadi ini pembagian waris yang tertunda ya sebenarnya. Nanti detailnya nanti kita akan bahas di training waris lanjutan. Namanya munasahat ya. Intinya tadi kan sudah kita bahas bahwa prinsipnya ketika ada orang meninggal maka pada saat itulah hartanya harusnya dibagikan. Jadi tadi kakek meninggal, ketika dia meninggal pada saat itulah hartanya harusnya dibagikan. Kepada siapa? Kepada istrinya. Waktu meninggal kakek, istrinya masih hidup ya? Masih. Masih ya, berarti istrinya. Kemudian tadi itu anaknya ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah ini kita anggap diberikan dulu masing-masing haknya. Dengan asumsi ini kita bagikan di hari meninggalnya si kakek. Nah, kemudian berikutnya meninggallah salah satu. Nah, kita urut dulu. Jadi mayit yang pertama itu si kakek dulu. Nah, kemudian dibagikanlah kepada istrinya dapat 1/8, kemudian 7/8 itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan bergabung ya. Nah, nanti kan akan ketahuan berapa bagian istri, berapa bagian masing-masing anak. Lalu kemudian kita urut lagi. Setelah kakek meninggal, berikutnya siapa yang meninggal? Misalnya meninggal adalah nenek tadi, istri ya, istri dari kakek. Nah, berarti bagiannya yang 1/8 tadi itu dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya ketika dia meninggal? Misalnya anak laki-laki dan anak perempuan saja, misalnya ya. Sehingga anak laki-laki dan anak perempuan ini di tahap kedua ini, di mayit kedua itu mendapatkan 2 bagian harta. 1 bagian dari bapaknya, 1 bagian dari ibunya. Lalu kita urut lagi di tahap ketiga, siapa yang meninggal? Misalnya salah satu anak laki-laki. Nah, ketika salah satu anak laki-laki meninggal, diturunkan kepada ahli warisnya. Nah, siapa itu? Tentu saja yang pertama istrinya. Nah, istrinya itu posisinya adalah menantu kan, menantu dari kakek tadi. Maka kalau ditanya, apakah si istri ini dapat harta waris? Jawabnya dapat. Dapatnya dari mana ya? Waris dari suaminya. Bukan waris langsung dari mertuanya, tapi waris dari suaminya. Nah, tapi suaminya sendiri dapat waris dari siapa? Dari orang tuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, gitu Bu ya. Jadi kalau ditanya apakah dapat, jawabnya dapat. Dapat dari mana? Dapat dari orang yang mewariskan harta kepadanya, yaitu suaminya. Di mana suaminya sendiri dapat harta dari mana? Dari orang yang mewariskan harta kepada dia, yaitu orang tuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi memang jawabannya harus lengkap ya. Kalau ditanya apakah menantu dapat harta dari mertuanya, jawabnya tidak. Kalau secara langsung, jawabnya tidak. Kalau secara langsung, begitu meninggal mertua, menantu tidak dapat. Kalau secara langsung seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi prosesnya tidak langsung, dalam arti mertua meninggal, anaknya masih hidup, lalu anaknya meninggal, maka si istrinya dapat. Nah, di mana istri ini posisinya adalah menantu dari si mertua tadi. Nah, gitu. Bisa dipahami, Bu, ya? Mungkin jawabannya. Nah, jazakumullah. Oke, baik. Alhamdulillah Sudah terjawab ya. Supaya tidak salah pengertian. Oke. Ada lagi mungkin? Udah cukup, Bu ya? Oke, baik. Ya. Oke, masih ada waktu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Kasih kesempatan. Di chat juga belum ada. Tanya Ustaz. Oke, Ya, Tanya di Ustaz. sini Bu Haja Suryati ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, satu keluarga ya kan,
istrinya meninggal dunia. Ya. Suaminya mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian setelah si emak tadi meninggal dunia, Ya. meninggal satu anaknya laki-laki. Ya. Si suami masih hidup. Suami masih hidup, si ayah masih hidup lah. Ya. Meninggal satu anak laki-laki. Anak yang laki-laki ini punya anak, cucu lagi tuh kan Ustadz. Iya. Apakah dia dapat warisan gitu? Ya. Sementara kenyataannya sekarang sampai si kakek itu meninggal baru dibagi gitu. Jadi tertunda juga ini Ustadz. Iya, ya. Oke, baik. Jadi kasus seperti ini kita akan bahas nanti ya. Jadi kita ada nanti training waris lanjutan untuk pembagian waris yang tertunda. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat kapan waktunya. Jadi itu pembagian waris ketika sudah ada beberapa mayit yang meninggal. Bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini namanya munasakhot. Nah, untuk kasus yang tadi ketika meninggalnya ini kan begini ceritanya ya. Jadi ada kakek, kemudian punya anak laki-laki, kemudian ada cucu. Nah, gitu ya. Saya anak laki-lakinya anggap aja ada 2 ya, laki-laki. Nah, anak laki-laki yang ini meninggal tahun anggap aja 1997 ya. Kemudian kakek baru meninggal tahun 2001. Gitu ya. Nah, ketika meninggalnya anak laki-laki, jadi ketika meninggalnya kakek, salah satu anak laki-laki sudah lebih dahulu meninggal. Nah, sementara ada cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal, dan masih ada anak laki-laki lain yang hidup. Kalau kita bagi waris, berarti anak cucu ini terhalang oleh masih adanya anak laki-laki. Nah, ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Ini nanti si cucu akan dapat bagian namanya wasiyah wajibah. Ya, tetap dapat bagian harta bukan sebagai waris tapi namanya wasiat wajibah. Berapa bagiannya? Secara teori dulu, Bu ya. Secara teori bagian cucu ini adalah bagian dari orang tuanya dengan syarat pertama tidak melebihi jumlah 1/3. Kemudian ketika hidupnya kakek belum pernah memberikan harta untuk cucu ini senilai dengan berapa yang akan menjadi jatahnya. Nah, nanti kita buat simulasi dulu, Bu. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini memang harus dibuat di simulasi. Intinya begitu prinsipnya, Bu. Secara detail nanti kita akan bahas di training. Tapi kalau misalnya pihak keluarga membutuhkan bantuan di Kakak Waris Center, nanti bisa menghubungi Pak Rahman. Nanti bisa disebutkan penyelesaian secara tertulis. Jadi dirinci secara tertulis, dimasukkan nama-namanya, nanti kita buat bagiannya masing-masing sampai dengan generasi yang sekarang. Ini cukup panjang sih apanya jawabannya. Nah gitu, Bu, prinsip. Ya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Ya, apa? Oke, Saya baik. kembalikan. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih Bu Hajar Suryati. Masih ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu silahkan bagi yang mau bertanya. Kami kasih kesempatan. Ada Bapak Ibu, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Pak Rahmat bisa jelasin dulu mungkin program yang mau kita buat sambil menunggu mungkin. Oke, Ustaz. Barangkali itu ada WA, Ustaz. Mungkin bisa dibaca sedikit. Ya, silakan. Coba bisa dibaca nggak? Bukan kasus
Jadi mengenai program ini, ya kita ada program Langkah Muda dasar dan lanjutan. Nah, program lanjutan itu terakhir di bulan Maret kemarin, itu training waris kasus 2. Nah, Oh jadi gitu ya. masih mungkin kalau kita diskusi Bapak Ibu boleh ya kita coba bagi yang baru nih. Kira-kira Bapak Ibu di sini siapa yang siap untuk belajar training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris, di mana training ini adalah salah satu training yang insya Allah akan sangat membantu. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba share aja. Ya, oke Bapak Ibu sambil menunggu, kalau nanti boleh di chat ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan di chat. Ini kan saya coba share dulu, kita tonton. Nah ini salah satu training 4 langkah mudah yang pertama kali kita selenggarakan waktu itu ya. Silakan disimak. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini. Karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi apa tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu-tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah tim waris center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, untuk membedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali. Saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu dari peserta kita yang ikut training online 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Alhamdulillah merasa mudah dan enjoy ya, menyenangkan. Nah, inilah yang kami buat. Insya Allah belajar bersama Kafa Waris Center bisa mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena adanya teknik khusus yang dibagikan. Oke, baik Bapak Ibu. Sini saya informasikan Bapak Ibu yang ingin nanti kalau seandainya konsultasinya tidak selesai yang secara umum ya, boleh nanti ikut masuk di grup konsultasi waris yang di WhatsApp ya. Bagi yang nanti kalau ada yang khusus private, nah itu bisa menghubungi kami ya, nomor saya. Nah Bapak Ibu, ini saya kasih juga di link Zoom biar nanti siapa tahu ada yang belum bergabung. Di sini saya kasih ini untuk, nah ini insya Allah kalau via WhatsApp kami akan berikan sekali dalam sepekan, insya Allah di hari Selasa. Jika tidak ada halangan maka kami buka. Ya. Kemudian ini juga kami berikan informasi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan ya mau. Nah itu kalau untuk Zoom ya tadi, ini kalau untuk WAG yang satu lagi ini yang untuk WhatsApp-nya yang ini. Nah ini untuk yang WhatsApp-nya.
Nah, ini tadi yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan link rekaman video ini nanti kalau Bapak Ibu belum join, karena mungkin langsung mendapatkan link Zoom, maka silakan klik yang dibagikan di chat Zoom. Nah, berikutnya itu link WAG untuk konsultasi waris ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada di WhatsApp tersebut, maka bisa bertanya. Nah, kemudian kami berikan juga informasi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu program-program tentang Kafah Waris Center berikutnya, atau hal-hal yang terkait dengan pelajaran, info pelajar waris, maka Bapak Ibu boleh masuk di WhatsApp grup yang berikut ini. Nah, ini. Jadi ada 2 WAG. Jadi WAG resmi kita ada 2. Satu untuk info belajar waris, dan satu lagi untuk konsultasi waris ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah saya kirim semuanya ke chat Zoom. Nah, oke, berikutnya kita lihat Bapak Ibu, kalau yang konsultasinya khusus dan langsung ke pembagian harta dan tidak bisa kita selesaikan di umum karena privasi ya. Ya mungkin hartanya sampai miliaran ya, bingung mau membaginya bagaimana ini. Nah, alhamdulillah Ustadz kita di sini pernah membantu menyelesaikan salah satu kesultanan yang dari Nusantara, hartanya itu begitu banyaknya dan juga penerima warisnya sangat banyak juga sampai 300-an orang. Nah, alhamdulillah itu juga kita selesaikan. Jadi kami dari Kafah Waris Center membuka kesempatan untuk konsultasi waris ini bisa via WhatsApp group, bisa via Zoom, dan juga ada private. Nah, 2 yang tadi itu kita berikan secara cuma-cuma, gratis. Namun yang konsultasi private ini kita dengan agak profesional. Karena kita akan bantu menyelesaikan sampai kepada masalah Ibu sampai selesai dan juga boleh sampai pembagiannya. Bahkan kita bisa bantu juga sampai kepada membuat tertulis, pembagian secara tertulis, sehingga Bapak Ibu dengan mudah nanti bisa memberikan informasinya kepada saudara-saudara atau penerima-penerima warisnya. Nah, ini yang kami sampaikan, ini konsultasi privat ini boleh langsung nanti hubungi saya di nomor, saya ketikkan juga di Zoom, dengan saya Rahmat, WA 0853 5551 7722. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya saya berada berjauhan dengan lokasi Kafah Waris Center dengan Ustadz, bagaimana? Ya, kami Bapak Ibu berada di Kota Medan, ya Medan Sumatera Utara. Nah, sementara Bapak Ibu berada misalnya di Kota Makassar, Surabaya. Nah, insya Allah tetap kita lakukan melalui Zoom online, ya. Jadi kalau seandainya di Medan boleh jumpa langsung, tapi kalau jauh kita bisa melalui via Zoom, ya. Kami berikan linknya, maka kita bisa diskusi, kita bisa selesaikan bersama via Zoom. Jadi tetap bertatap muka, tapi secara online. Kenapa ini penting Bapak Ibu kita membantu menyelesaikan ini? Karena banyak kasus yang ternyata ya yang tidak kita inginkan terjadi. Ini contoh kasus saja yang kami berikan. Hal-hal seperti ini tidak ingin kita terjadi. Ada yang sampai nyawanya melayang, insiden berdarah antara ayah dan anak, dan hal-hal lainnya. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari bahwa fitnah pertikaian saudara akibat pembagian waris ini akan terjadi. Makanya diminta, disarankan kita agar mau ya mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Makanya kita cobalah Bapak Ibu, bagi yang memang ya mau menyelesaikan kasus warisnya, yuk kita sambil belajar nih. Pelajari, dan nanti kalau masih bingung, tenang, kita ada grup khusus, Bapak Ibu tetap berada dalam grupnya bersama dengan Ustadz, kita akan selesaikan bersama kasus-kasus waris yang ada. Nah, Bapak Ibu kalau nanti sudah belajar, maka insya Allah bisa menyelesaikan kasus waris orang lain juga. Ketika Bapak Ibu terima kasus, Bapak Ibu bisa lemparkan atau kirimkan di grup WhatsApp khusus tersebut, maka Bapak Ibu akan dibantu dalam menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu tentunya biasanya peserta kita akan menyelesaikan terlebih dahulu dan minta dikoreksi oleh Ustadz. Kalau Ustadz nanti sudah koreksi, maka Bapak Ibu bisa serahkan kembali kepada penanya atau yang meminta penyelesaian kasus waris kepada Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah diingatkan nih jauh-jauh hari bahwa itu akan terjadi berseteru ya dalam masalah warisan. Makanya kita semoga termasuk salah satu yang bisa membantu dalam menyelesaikan kasus waris, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan insya Allah dengan orang lain juga. Nah, kami dari Kafah Waris Center memberikan ya ilmu pembelajaran training. Nah, ini training ya Bapak Ibu, bukan kajian ya, bukan ilmu pengajian, tapi betul-betul training dalam arti sama seperti Bapak Ibu kalau training bisa menyelesaikan sesuatu, ini kami berikan bahkan dengan teknik khusus yaitu teknik mind mapping namanya. Sehingga Bapak Ibu bisa belajar dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kami berikan lengkap fasilitasnya juga. Bapak Ibu akan mendapatkan e-book ya, makalah atau e-book dengan
seperti ini, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Itu akan kami bagikan. Kemudian akan kami bagikan juga ada bagan waris kosong, ada bagan waris berisi dan lengkap. Ini untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu nantinya dalam membantu menyelesaikan ya pembelajaran, karena kami akan berikan teknik ya memetakan dalam otak ya, sehingga Bapak Ibu dengan mudah memikirkan dalam penyelesaian. Karena apa? Ada peserta yang telah ikut bersama training dengan teknik mind mapping ini, itu dia bisa dengan hanya melihat tembok, nah dia bilang seperti itu ya, Masya Allah, dengan melihat tembok maka dia bisa menyelesaikan kasus waris yang diterimanya. Nah seperti itulah dahsyatnya ilmu ini kalau memang kita tahu strategi atau cara belajarnya dengan mudah ya dan menyenangkan. Nah, nanti juga Bapak Ibu akan diberikan latihan-latihan dari awal sampai pertemuan terakhir. Nah, kenapa? Karena kami akan berikan Bapak Ibu dalam 5 kali pertemuan belajarnya. Dan sama seperti sekarang, Ustadz langsung memberikan Bapak Ibu ya dalam pembelajaran di papan tulis, sehingga Bapak Ibu langsung melihat seolah-olah sedang live ya, sedang langsung offline sama seperti di kelas. Makanya peserta mengatakan, ini training kita online tapi serasa offline ya, nah, insya Allah. Bapak Ibu, nah ditambah latihan-latihan ini untuk membantu menguatkan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan dibuatkan grup khusus. Grup khusus ini grup yang bahkan Bapak Ibu gunakan sampai selesai materi, karena latihan-latihan akan diberikan juga dalam grup. Dan setelah selesai training, Bapak Ibu tetap gunakan grup itu untuk konsultasi ya, diskusi. Nah, jadi ini kelebihan yang kami berikan ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapatkan sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu yang kami berikan, dan apa saja yang akan Bapak Ibu pelajari, insya Allah inilah jadwal materi dan nanti akan Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Ya, salah satunya untuk pertemuan pertama memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Kemudian materi hari kedua rincian asbabul furud, asobah dan penghalang waris. Materi hari ketiga menghitung matematika dan praktek menghitung waris, dan hari keempat lanjut menghitung dengan cara yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu akan dapatkan banyak pembelajaran di sini tentunya. Nah, inilah kami harapkan Bapak Ibu, jika mau nanti silakan langsung hubungi kami di chat ya. Ini saya berikan tadi nomor saya dah ya. Nah, silakan hubungi kami di 08, langsung aja ke nomor saya biar cepat. 0853 5551, saya ulang sekali, 7722. Nah, ini silakan hubungi Rahmat ya. Rahmat tentang ini. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi saya di sini. Oke, terakhir nih sudah ada yang bertanya di chat ya. Sebelum kita lanjut, ini kita mengingatkan untuk testimoni yang diberikan oleh salah seorang peserta, kalau ini dari offline ya. Seorang ibu yang berusia 80 tahun waktu mengikuti, sekarang alhamdulillah sudah 80 lebih ya. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana pentingnya belajar ini dan dirasakan sama orang tua kita ini, seorang ibu yang semoga jadi pembelajaran, mengingatkan kita, inspirasi buat kita. Mari kita tonton sebelum kita lanjutkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah
Jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah kami juga ada training waris lanjutan bagian pertama dan kedua, nanti akan kami informasikan pada pertemuan berikutnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga ada pembelajaran-pembelajaran lainnya yang dalam bentuk seminar yang bisa kita Bapak Ibu ikuti, ya kita akan umumkan nanti di grup. Nah Bapak Ibu silahkan masuk ke grup info belajar waris, maka di sana insya Allah akan kita informasikan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kafah Waris Center. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita, di mana ada yang bertanya dari chat Zoom itu tadi dengan Ibu Gizi ya. Nah di sini ya memang informasinya rumit ya, nggak apa kita coba selesaikan ya. Ustadz bisa ini kita bacakan Ustadz ya? Ya boleh dibacakan. Bacakan. Nah ini langsung ke pertanyaan. Karena belum ada dibagi Pak, dari mertua saya yang masih hidup perempuan sudah stroke dan agak pikun. Jadi harta dikuasai putranya. Yang lain Bapak dengan almarhum suami saya Pak. Nah ini sepertinya Bu Wiji ini apakah mau bertanya langsung di sini Bu Wiji silahkan. Ini memang kalau rumit, nah kami siap bantu ya untuk secara khusus maupun di sini silahkan. Nah Bapak Ibu ini kami kasih kesempatan tentunya dalam setiap pertemuan dalam Zoom sekali sebulan kami siap membantu, dalam grup juga ada. Tapi kalau memang ingin dibantu secara menyeluruh, secara total, adanya sampai kepada membantu berhubungan dengan orang-orang penerima waris yang kita bisa berkomunikasi nantinya, ya termasuk orang yang susah diajak bicara, mau nggak mau kita akan coba sampaikan secara ya pendekatan kepada hukum syariat. Makanya bisa kita lakukan melalui Zoom kalau memang seandainya jauh ya. Bagaimana Bu Wiji, apakah siap mau ditanya sekarang? Ini belum ada pertanyaan sepertinya Ustadz, masih menginfokan karena tadi diinfokan masih kan bahwa rumit. Ya.
karena belum ada dibagi, Pak. Jadi ini sepertinya ada yang meninggal tapi belum dibagi, begitu Ustaz ya. Sama seperti ada yang bertanya tadi juga, dari mertua saya yang masih hidup, perempuan, sudah stop. Oke, Bu Wiji bagaimana? Mau dibahas sekarang? Atau nanti semoga Bu Wiji bisa ikut di training kita, dan di sana Ibu Wiji bisa langsung membantu, bukan bantu diri sendiri, menyelesaikan kasus yang ada, itu bisa insya Allah. Oke, baik. Berikutnya, karena Bu Wiji belum ada tanggapan, boleh Bapak Ibu masih ada satu pertanyaan lagi, kami persilakan sebelum kita tutup. Bu Wiji, saya tahu ya, Bu Wiji yang di Jawa kan ya. Insya Allah nanti Bu Wiji boleh ikut ini ya, kan belum pernah ikut di training. Semoga nanti bisa ikut training ya. Oke, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu boleh di open mic pertanyaan terakhir. Silakan. Ada Bapak Ibu pertanyaan terakhir? Ini ada yang dari Bengkulu, Masya Allah. Ada yang mau tanyakan Pak? Nah, dari Bengkulu, jauh-jauh nih. Ya, walaupun masih Sumatera. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Kami buka kesempatan kepada siapa saja bisa ya bertanya untuk sesi terakhir ini. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ya, Boleh, Bu boleh. Suryati ya. Oke, boleh deh. Ini terakhir kalau gitu dari Bu Haja Suryati. Silakan. Iya, gini Ustaz. Seorang suami meninggal dunia, istrinya udah lebih dulu meninggal dunia. Iya. Baru si suami. Sementara mereka tidak punya anak. Iya. Mereka tidak punya anak, si suami tadi yang meninggal tadi, tapi dia punya satu orang kakak. Iya. Dan kemudian dia punya kemanaan dari abangnya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Abangnya udah Kita meninggal uraikan kan? coba Bu ya. Ya, Iya. kita uraikan coba ya. Yang pertama meninggal suami atau istri Bu? Istri. Istri dulu ya. Jadi mayat pertama istri ya. Ketika meninggalnya istri, yang hidup adalah suaminya ya. Suami. Tidak punya anak, kedua orang tua istri sudah meninggal duluan Bu ya. Iya. Kemudian saudara kandungnya istri berapa orang? Saudara kandungnya istri nggak ada Ustadz. Oh, nggak ada saudara kandungnya ya? Enggak. Saudara kandung suami yang ada, dia punya kakak. Oke. Kemudian ini kan harusnya ketika tidak ada saudara kandung kita cari ke pamannya, Bu ya. Ke paman istri. Iya, betul, paman istri. Saudara dari bapak istri. Ini bapak, kemudian pamannya. Oh. Nah, kan ketika istri meninggal, suami ini kan dapat berapa Bapak Ibu ketika tidak punya anak? 1/4. Tidak punya anak, setengah. Setengah ya. Setengah. Kan masih ada sisa nih. Sisanya itu harusnya diberikan kepada saudara kandung, tapi karena tidak ada saudara, otomatis keponakan juga tidak ada. Berarti ke paman nih. Kalau pamannya ada, maka inilah sisanya di sini dapat atobah. Iya. Nah, gitu Bu ya. Jadi saudara si suami tadi, si kakaknya tadi. Nah, sekarang ini mayat pertama kan? Ya. Istri, kemudian meninggal suami. Ini jadi mayat kedua. Nah, ketika meninggal suami, dia punya harta setengah lah itu Ustaz kan? Dia punya bagian setengah tadi kan?
Iya. Ya, setengah betul. Ya. Nanti kita data hartanya dulu, Oh Bu. ya. Statusnya gimana? Kalau hartanya sama kita bagi dua dulu kan? Iya. Setengah untuk suami, setengah istri. Baru bagian istri setengahnya kasih ke suami lagi. Suami punya tadi saudara laki-laki atau perempuan, Bu? Saudara perempuan 1 orang. Perempuan 1 orang, laki-laki? Laki-laki udah meninggal, tapi dia punya anak yang laki-laki tadi. Oh, begitu ya. Ya. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki ya. Iya. Berapa orang, Bu? Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki? 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Laki-lakinya aja, Bu. Perempuannya tidak. Oh, terhalang dia. Iya, tidak termasuk ahli waris, bukan terhalang. Keponakan perempuan itu kan tidak termasuk calon ahli waris. Jadi ketika suami saudara kandung perempuannya ada 1 orang, ini dapat setengah saudara kandungnya. Baru keponakan laki-lakinya dapat asobah sisanya. Asobah. Oh. Iya. Nah, ada pun yang lain, misalnya ada keponakan perempuan, nanti tinggal dikasih bagian harta yang tidak ditentukan. Nah, seperti dia ada dalam surah An-Nisa ayat 8. Nah, itu Bu, baginya. Iya. Jelas, Bu ya? Saudara perempuan tadi setengah ya, Ustadz ya? Cuma 1 orang, Bu ya, yang hidup ketika meninggalnya suaminya. Iya. Ya, kalau cuma 1 orang berarti dapat setengah. Setengah, yang setengahnya menjadi asobah. Ya, betul. Buat keponakannya tadi. Untuk keponakan laki-laki, anak laki-laki dan saudara kandung laki-laki yang lebih dahulu meninggal. Oh. Saudara kandung laki-laki yang lebih dahulu meninggal berapa orang, Bu? Yang lebih dulu meninggal udah ada 2 orang, Ustadz. Oh, berarti semua anak laki-laki yang lebih dulu meninggal itu, Bu? Iya. Ditotalkan ya. Totalnya cuma 2 ya? 2 anaknya. Ya. Itu dari kedua-duanya, Bu ya? Iya. Ya. Baik. Asobahnya untuk ini. Nah, nanti keponakan yang lain yang tidak dapat, itu kan pasti ada keponakan perempuan kan, nggak dapat. Iya. Iya. Nah, nanti dikasih bagian yang tidak ditentukan. Oh. Ya. Iya, Itu ada iya. di surah An-Nisa ayat 8 ya. Jadi, ketika kita bagi waris, ada ahli waris yang hadir, kemudian tidak termasuk bagian ahli waris, dia diberikan bagian yang tidak ditentukan. Oh, jadi yang perempuan nggak dapat tadi, Ustadz ya? Tidak termasuk ahli waris. Oh. Iya, 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 Ustadz. Iya, Ustadz. Paham, Ustadz. Syukron, Oke. Ustadz. Ya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan, Oke, Pak Rahmat. baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, konsultasi waris kita pada malam hari ini sangat banyak ya yang bisa kita coba kupas juga, alhamdulillah, daripada sebelumnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan terus berbagi, ya, bisa sharing, bisa diskusi, konsultasi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi ada yang bertanya juga, wah ini kemalaman, ya mungkin memang bagi Bapak Ibu yang berada di wilayahnya tidak di bagian barat, ini sedikit kemalaman, ya mohon maklum karena kami berada di kota Medan. Di Medan mulai waktu azan itu sudah mendekati jam 8, jam 20.00 ya. Jadi Bapak Ibu bisa kebayang kenapa kita buat jam 8.15 itu karena kita bagi yang mau menunaikan sholat tentu butuh waktu, maka kita coba agak sedikit lebih lama. Jadi itu tadi mungkin ada yang tanya mengapa. Nah ya. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah lewat 31, maka kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kami dari Kapal Waris Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kepada para alumni juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa mengulang, mereview ya apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar, kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau belajar training waris, maka kita bisa memberikannya dengan teknik yang spesial, yaitu teknik mind mapping. Insya Allah Bapak Ibu bisa dengan mudah dan menyenangkan dalam belajarnya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga
Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallah. Subhanahu wa bihamdika. Astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di sini. Saya satu namanya. Baik. Terus, insya Allah rekaman bisa diambil di dalam member areanya. Terus silakan japri saya bagi yang tidak bisa. Sini ya kita close. Barokah selalu. Oke, terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Wiji. Nanti Bu Wiji semoga bisa kita lanjutkan ya. Oke, Pak Nur, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita close.